Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang layanan perbankan, yaitu uang elektronik atau e-money. Tapi sebelum itu Ibu mau ngecek kehadiran dulu. Sekretarisnya gimana hari ini, hadir semua? Oke, hadir semua. Oke, baik. Karena udah ngecek kehadiran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya mana? Irma, boleh dipimpin doanya? Boleh. Oke, teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik. Terima kasih, Irma. Oke, anak-anak, kita tadi mau belajar uang elektronik atau yang biasa kita denger nih, yang biasa udah nggak asing di telinga itu e-money ya, anak-anak. Nah, tapi Ibu mau nanya dulu sebelum masuk ke materi. Kira-kira anak-anak di sini ada yang sering naik transportasi umum nggak? Coba, boleh tunjuk tangan. Coba. Wah, kamu orang kaya ya? Kamu Yohanes, kamu kalau ke sekolah naik kereta atau naik transportasi umum? Naik TJ, Bu. Oh, naik TJ. Ibu mau tahu nih, kamu kalau naik TJ itu pakai apa bayarnya? E-money, Bu. Oh iya, benar. Oke, Ibu mau nanya satu lagi. Kalian sering nggak pakai QRIS? Sering. Apalagi di kantin kita sekarang udah pakai QRIS semua ya? Iya, benar. Oke, untuk pemahamannya lebih dalam kita lanjut ke materi ya, anak-anak. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, siswa mampu menjelaskan pengertian uang elektronik. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis uang elektronik. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat dari uang elektronik. Lalu yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi contoh penggunaan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita sering pakai e-money, tapi kita nggak tahu sebenarnya e-money itu secara definisi itu apa sih, Ibu? Nah, jadi pengertian uang elektronik atau e-money itu adalah alat pembayaran non-tunai yang nilai uangnya tuh disimpan secara elektronik dan digunakan untuk melakukan transaksi banyak pembayaran ya tanpa uang tunai gitu. Nah, di sini juga menurut Bank Indonesia, uang elektronik itu merupakan instrumen pembayaran yang dananya disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nah, di sini maksudnya apa sih, Ibu, disetor dulu kepada penerbit? Nah, maksud dari disetor dulu kepada penerbit ini artinya kalau kita mau pakai uang elektronik kita harus apa? Harus apa, anak-anak? Iya, benar. Harus top up atau isi saldo dulu ya. Jadi makanya harus disetor terlebih dahulu kepada penerbit supaya kita bisa pakai uang elektronik ini. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis uang elektronik. Sebenarnya uang elektronik itu ada dua jenis ya anak-anak. Ada yang server based dan ada yang chip based. Tapi bedanya kedua ini apa sih, Ibu? Sekarang kita cari tahu ya perbedaannya. Nah, yang pertama ini ada server based atau uang elektronik yang berbasis server. Nah, uang elektronik yang berbasis server ini adalah uang yang saldonya itu disimpan di server milik penyedia layanan dan kita biasanya pakai di handphone atau di smartphone kita ya. Terus biasanya pembayaran QRIS ini kan sering ya kita pakai sehari-hari. Kita pakai buat pembayaran QRIS, terus kita juga bisa buat transfer. Terus biasanya anak-anak pasti suka check out gak? Iya, benar. Suka banget kan? Nah, itu bisa buat belanja online juga. Terus bisa buat beli pulsa, paket data, dan juga ada pembayaran tagihan. Nah, pembayaran tagihan ini misalnya kayak di Dana. Di Dana itu kan ada fitur ini ya, fitur membayar BPJS. Atau fitur kayak misalnya kita mau langganan sesuatu, misal kayak Netflix atau Canva, itu bisa lewat Dana seperti itu. Nah, di sini juga ada contohnya, boleh disebutin bareng-bareng. Ada apa yang pertama? Dana. Terus ada apa? Nah, dari keempat ini kalian sering pakai yang mana nih? Oke. Banyak ya berarti. Oke, kita lanjut sekarang ke yang chip based.
Nah, chip base ini adalah uang elektronik berbasis chip. Bedanya apa sih Bu sama yang server base? Nah, kalau yang server base itu kan kita pakai handphone ya, dan ditaruh di handphone kita. Terus kalau yang chip base ini adalah uang elektronik yang saldonya itu tersimpan pada chip yang ada pada kartu gitu. Jadi bedanya kalau misalnya server itu kita pakai handphone dan disimpan di dalam server. Nah, kalau yang chip ini chipnya itu tersimpan di dalam kartu. Terus kegunaannya tuh lebih terbatas daripada yang server. Kalau yang chip ini kita biasanya pakai untuk tadi transportasi umum. Terus kita juga bisa bayar tol. Terus kita bisa bayar parkir juga. Biasanya kan kalau mau parkir ada tab-nya juga tuh ya. Nah, terus juga kita bisa belanja di toko tertentu. Tapi nggak semua toko menerima ini ya anak-anak. Jadi biasanya itu hanya di Indomaret dan Alfamart yang menerima kartu ini. Nah, ini kartunya ada 4 ya yang sering kita lihat. Itu ada Imani dari Bank Mandiri, terus ada Brizi dari BRI, terus ada Flash juga dari BCA ya. Lalu ada Tapcash dari BNI. Nah, ini semua dari produk bank ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, di sini juga kita lanjut ke manfaat uang elektronik. Bayangin deh kalau misalnya sampai detik ini kita pakai transaksi manual. Kalian mau naik transportasi umum terus pakai manual gimana? Tuh. Ribet kan? Lama. Iya, nah bener banget nunggu kembalian. Jadi kita harus nyari uang pas dulu, kita harus nyari kembalian dulu gitu kan, jadi lama ya, kita harus nunggu dulu ngantri, terus udah buru-buru gitu. Nah, disinilah manfaatnya uang elektronik. Yang pertama itu ada mempercepat proses transaksi, lalu ada praktis dan mudah digunakan. Bayangin lagi nih, kalau misal, amin ya, amin, kalian membeli sesuatu yang harganya misalnya 2 juta gitu, misalnya 1 juta gitu. Amin ya anak-anak, amin. Nah, terus kalian bawa-bawa itu, ribet gak? Bawa-bawa uang cash itu ribet gak? Ribet. Nah, makanya itu ada manfaat dari uang elektronik, yaitu praktis dan mudah digunakan, lalu mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk berbagai pembayaran. Nah, ini bener banget ya, tadi kita udah bisa, dengan adanya uang elektronik ini kita udah bisa belanja dari rumah, udah bisa mesen makanan dari rumah gitu, nggak perlu harus capek-capek ke tempat itu gitu. Terus juga kayak tadi ada fitur bayar BPJS, kan nggak mungkin ya kita harus ke kantor BPJS dulu untuk bayar BPJS gitu kan. Atau mungkin bayar listrik harus ke PLN dulu, nggak mungkin kan. Jadi itulah gunanya uang elektronik. Nah, saatnya kita kuis. Udah siap belum anak-anak kita kuis? Siap. Kuisnya gampang kok, nanti jawabnya bareng-bareng ya. Oke. Nah, ini kuisnya itu benar atau salah? Benar. Nah, belum, sabar ya. Nanti kalian baca dulu, terus habis itu nanti jawabnya bareng-bareng. Kalau benar ucap benar, kalau salah ucap salah. Benar Bu? Belum, udah siap? Soal yang pertama. Dana termasuk uang elektronik berbasis server. Benar atau salah? Yakin? Yakin. Gak mau diganti jawabannya? Serius? Ya, kita lihat ya jawabannya. Wih, tepuk tangan. Pinter banget sih anak-anak ibu. Nah, bener ya, karena Dana itu memang berbasis server, karena kita makainya di handphone. Jadi jawabannya benar. Lanjut. Flash termasuk uang elektronik berbasis chip. Benar atau salah? Yang benar. Iya, benar juga. Oke, kita lihat aja jawabannya. Benar ya, karena benar ya, karena tadi juga ada gambar chipnya. Jadi memang flash itu berbasis chip atau pakai kartu. Lanjut. Uang elektronik dapat digunakan tanpa memiliki saldo terlebih dahulu. Benar apa salah? Salah ya?
Salah ya, bener gak nih? Salah ya? Kita lihat jawabannya. Benar. Salah ya jawabannya karena memang kita harus isi saldo dulu supaya kita bisa pakai gitu. Nah, udah selesai kuisnya. Anak-anak ibu pinter banget, kita lanjut lagi. Oke, ibu punya oleh-oleh nih buat anak-anak. Jadi, tugasnya itu adalah kalian buat poster. Oke, buat poster secara menarik, dibuat per kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Karena kita ada 30 orang kan ya? Ya. Benar, berarti satu kelompok 5 orang. Terus kalian itu buat satu topik spesifik. Kayak dari uang elektronik, misalnya kalian ngambil contoh aplikasi Dana. Atau misalnya kalian ngambil contoh Tapcash BNI. Nah, dari contoh itu kalian cari informasinya ada apa aja. Misal kayak pengertian, kegunaannya itu apa aja. Terus kalau misalnya aplikasi, fiturnya itu apa aja. Sampai sini, paham? Paham. Posternya buat digital ya? Oke, nanti LKPD-nya ibu kirim ke ketua kelas. Ketua kelasnya? Oke, nanti kalau ada yang ditanyain, kalian tanya ke ketua kelas, nanti ketua kelas sampein ke saya ya. Oke. Oke, kita ke kesimpulan pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, boleh. Yohanes. Kita udah belajar mengenai uang elektronik, Bu, yaitu pembayaran non tunai. Itu ada terdiri dari chip base, ada juga server base. Terus uang elektronik ini juga memberikan manfaat yang banyak, Bu, karena meningkatkan efisiensi transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bener banget, berarti itu udah lengkap ya. Jadi tadi itu kita belajar mengenai uang elektronik atau pembayaran non tunai yang menyimpan uang di dalam server maupun di dalam chip. Terus tadi juga kita belajar manfaat dan kegunaan yang sangat amat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita dan mempercepat, mempermudah dan meningkatkan efisiensi kita dalam melakukan transaksi maupun pembayaran. Tapi kita juga harus hati-hati ya dalam memakai apapun yang bersifat digital karena banyaknya penipuan online. Kalian tahu kan ya, sekarang banyak banget penipuan online. Nah, kalian juga harus hati-hati dalam menggunakan aplikasi maupun kartu. Jadi jangan sampai hilang kartunya. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, tapi sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita menutup doa terlebih dahulu, karena tadi sudah dibuka dengan yang baik, sekarang ditutup juga dengan yang baik. Boleh ketua kelas dipimpin? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diajarkan. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dikerjain ya tugasnya. Minggu depan dikumpulin ya kalau ketemu lagi kita. Oke, terima kasih anak-anak.